Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu ingin akhiri kariernya di Inter Milan dengan gemilang. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, mengisyaratkan tekad besar untuk menutup perjalanannya di Nerazzurri dengan catatan manis. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pemain asal Turki itu disebut ingin mengakhiri masa baktinya di Inter Milan dengan gemilang, di tengah spekulasi bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya di Giuseppe Meazza. Calhanoglu bergabung dengan Inter pada musim panas 2021 secara gratis, setelah kontraknya bersama AC Milan berakhir. Keputusan itu sempat menuai kontroversi, mengingat rivalitas sengit kedua klub kota Milan. Namun, langkah berani tersebut terbukti tepat. Dalam 4 musim berseragam Nerazzurri, gelandang berusia 31 tahun itu berhasil mempersembahkan gelar Scudetto, serta membantu Inter mencapai 2 final Liga Champions. Bahkan, ia juga meraih penghargaan gelandang terbaik Serie A, sebuah pengakuan atas kontribusi besarnya di lini tengah. Masa depan Donnarumma belum jelas, Inter pantau situasi. Kesepakatan transfer Gianluigi Donnarumma ke Manchester City masih jauh dari kata selesai setelah hubungan sang kiper dengan Paris Saint-Germain mengalami keretakan. Pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio menjelaskan bahwa operasi ini sangat sulit diselesaikan karena belum ada kesepakatan antara ketiga pihak, dan tidak jelas apakah bisa rampung sebelum bursa ditutup. Donnarumma tidak akan memperpanjang kontraknya dengan PSG yang masih berlaku hingga Juni tahun 2026. Sumber yang sama menegaskan PSG telah memutuskan untuk mengandalkan kiper baru, Lucas Chevalier, setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan dengan Donnarumma. Situasi ini membuat kiper timnas Italia itu belum memiliki kepastian klub untuk musim depan. Di Marzio menegaskan, sampai sekarang belum ada kesepakatan, sehingga negosiasi masih terbuka dan penuh hambatan. Resmi, jadwal Inter di Liga Champions dimulai tandang ke Ajax. Inter Milan akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions musim ini pada tanggal 18 September dengan laga tandang melawan Ajax. Nerazzurri menghadapi fase grup yang penuh tantangan dengan lawan-lawan kuat dari berbagai liga top Eropa. Di San Siro, Inter akan menjamu juara Inggris Liverpool, Arsenal dalam ulangan pertemuan musim lalu, Slavia Praha seperti pada edisi 2019, serta tim debutan Liga Champions asal Kazakhstan, Kairat Almaty. Laga-laga kandang ini diharapkan menjadi kunci bagi Nerazzurri untuk mengamankan langkah ke fase berikutnya. Sementara itu, partai tandang juga tidak kalah berat. Inter dijadwalkan menghadapi Borussia Dortmund di Signal Iduna Park, Atletico Madrid yang pernah mereka singkirkan di babak 16 besar edisi 2024, Ajax sebagai laga perdana, serta Union SG, juara Belgia yang terus menunjukkan perkembangan. Di Marzio, Newcastle upayakan transfer Fratesi dari Inter Milan. Newcastle United dikabarkan tengah mendorong langkah mengejutkan untuk merekrut gelandang Inter Milan, David Fratesi, di detik-detik akhir bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio melalui Sky Sport Italia, yang menyebut bahwa The Magpies ingin mendatangkan Fratesi dengan skema pinjaman plus kewajiban pembelian bersyarat. Meski Inter menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankan Fratesi, Newcastle United tetap mencoba peruntungan. Klub Liga Inggris itu mengajukan proposal pinjaman, dengan kewajiban membeli jika syarat tertentu terpenuhi. Namun, Inter langsung menolak tawaran awal tersebut. Mereka hanya akan mempertimbangkan transfer permanen dengan banderol sekitar 25 juta euro, harga yang mencerminkan nilai strategis Fratesi dalam skuad. Resmi, Francesco Pio Esposito, perkuat tim nasional Italia. Francesco Pio Esposito dari Inter Milan dan Giovanni Leoni yang baru bergabung dengan Liverpool menjadi bagian dari skuad pertama Italia di bawah arahan Gennaro Gattuso untuk kualifikasi Piala Dunia.
federasi mengumumkan, Italia akan menghadapi Estonia di Bergamo pada tanggal 5 September lalu melawan Israel di Debrecen, Hungaria, sebagai laga tandang netral. Gattuso mengambil alih kursi pelatih dari Luciano Spalletti yang dipecat pada musim panas lalu setelah awal buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi menegaskan, pelatih baru akan memulai pekerjaannya di pusat latihan Coverciano pada Minggu malam dan Senin pagi. Dua nama muda mendapat panggilan senior pertamanya, yakni Esposito yang baru berusia 20 tahun dan sebelumnya jadi andalan tim U21. Serta Leoni yang dibeli Liverpool seharga 35 juta euro meski baru punya pengalaman di level U18 dan U19. Federasi menyebut, keduanya termasuk dalam daftar panggilan pertama Gattuso. Selain wajah baru, ada juga beberapa pemain lama yang kembali setelah absen lebih dari setahun. Sučić siap gusur Mkhitaryan dari starting 11 Inter Milan. Debut petar Sučić di Serie A langsung mencuri perhatian. Saat Inter Milan menghadapi Torino di laga pembuka musim ini, gelandang muda asal Kroasia itu tampil penuh percaya diri dan menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Kini, ia disebut-sebut bisa menggusur Henrikh Mkhitaryan dari starting 11 Nerazzurri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Sučić berpotensi besar menjadi pilihan utama untuk menemani Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella di lini tengah. Dengan kembalinya Calhanoglu sebagai regista, Mkhitaryan disebut bisa kehilangan tempatnya di tim utama. Datang dari Dinamo Zagreb pada musim panas lalu, petar Sučić tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Di laga kontra Torino, ia menunjukkan visi permainan memukau, distribusi bola rapi, dan agresivitas tinggi dalam menekan tim lawan. Performa itu membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai kejutan menyenangkan di awal musim Inter Milan. Taremi selangkah lagi gabung Olympiakos, tinggal tunggu peresmian. Pakar transfer, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa striker Inter Milan, Mehdi Taremi, semakin dekat bergabung dengan Olympiakos. Ia menegaskan, hanya tinggal menunggu tanda tangan. Taremi sudah hampir pasti menjadi pemain baru klub Yunani tersebut. Pemain asal Iran itu kini sedang merampungkan detail akhir kontraknya sebelum terbang menuju Yunani. Di Marzio menambahkan, Taremi tengah menyelesaikan urusan administratif terakhir, sebelum resmi diumumkan. Olympiakos berhasil mengalahkan Lyon yang juga gencar mencoba merekrut Taremi. Laporan itu menjelaskan, klub Prancis tersebut sempat berusaha keras. Tetapi Olympiakos akhirnya menang dalam persaingan. Operasi transfer ini diperkirakan bernilai sekitar 2,5 juta euro yang akan diterima Inter. Sementara penghematan dari gaji bersih si pemain senilai 7,5 juta euro. Sehingga Inter secara akuntansi akan memperoleh anggaran tambahan 10 juta euro. Inter putuskan pertahankan lini belakang, bidik Solet pada. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter memilih mempertahankan bek tengah dengan Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi, sambil merencanakan langkah untuk mendatangkan bek Udinese, Umar Solet, pada Januari mendatang. Media Italia itu menuliskan, Inter sebelumnya diperkirakan akan merekrut bek tengah muda pada musim panas ini, tetapi hanya jika mampu melepas salah satu pemain belakang berusia senior. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa pelatih Christian Cifu bersama manajemen klub telah mengambil keputusan untuk menunda rencana tersebut. Sumber ini menegaskan, Inter menunda perekrutan bek baru hingga Januari tahun 2026. Satu-satunya hal yang bisa mengubah keputusan itu adalah jika Benjamin Pavard meninggalkan klub. Namun, menurut laporan itu, Galatasaray, Fenerbahce, maupun klub-klub di Prancis belum siap memberikan tawaran yang sesuai. La Gazzetta dello Sport juga menambahkan, Inter berencana mempertahankan susunan bek seperti sekarang hingga Januari, lalu menunggu perkembangan tawaran yang masuk.